Kaget bodoh. Kaget lagi gue. Halo semuanya, balik lagi sama gue Fajar Ramzi dan juga ada Aku Frisly Herlin. Gue Evan. Dan ada Acang. dan balik lagi ke Hello Marsha. Oke guys, seperti yang kalian lihat aku udah pakai daster. Sebenarnya aku kayak udah. Tapi karena diharuskan syuting. ya karena udah Kewajiban ya. iya. Enggak sih. Nggak wajib sih. Nggak wajib sih. Karena demi jadi jadi bisa kita lebaran. Nah, enggak sih, lebih ke Banyak kan enggak sih? maksudnya biar enggak kan kita akan lebaran, kita akan keliling-liling minal aidin wal faizinan. Jadi Untuk nggak bisa beberapa hari kita nggak mungkin syuting. Itu makanya kita syuting gitu Biar sih. bisa lebaran makanya. Nggak Kalau sih. kalau kita nggak syuting nggak bisa lebaran. Enggak Bro. sih, udah enggak aja. Gitu. balik lagi ke CHTT. Kak, mana PI? Kak, mana Nunes? Makanya nonton ada segmen baru yaitu Ngobrol. Bareng. PI nih. PRS, tapi tenang guys, mereka sebagai penonton karena kita tuh selalu membaca komentar dari kalian karena kata kalian kangen sama Hello Marsha berempat. Ya udah, kita kick aja mereka berdua. Segampang Anak baru sih ya, Segampang gampang. itu. Tinggal ya udah nggak usah ikut Tongkrongan Hello Marsha. kami, bunga tongkrongan pecundang. Tapi gimana kalau di Hello Marsha kali ini biar beda, kita bakalan kalian ngajakin Marsha untuk bikin TikTok. Artinya pada saat Marsha masuk ke Frisly, kalian ajakin buat bikin TikTok yang tongkrongan kami. Oh boleh. Ya kan? Bisa. Kan biar kalian mau tahu nanti videonya di mana? Nanti nongol pokoknya. Jadi nanti bakal ada. Nanti karena kita belum mulai. Oke. Cerita hari ini Pertama dimulai kita bakal dari ngomongin apa, Cong? Kita tuh bakal ngomongin cerita horor yang kita alami. Kok cerita horor? CHTT dong cerita horor. Kita bakalan cerita horor di sini dari mulai Evan, gue, Acong, Frisly nggak usah lah ya, karena kan Udah, emang udah seluruh horor, hidupnya udah tuh horor, udah udah pasti horor, berhubungan udah dengan horor. Kita nggak perlu mengungkit lagi. Dia cuma perlu legitimate gitu. Iya. Nanti tuh cerita kita bakalan dibahas sama Marsha kayak sebenarnya Kenapa tuh nggak apa dibahas sama sih? Ada Frisly? apa sih? Iya. Karena kan ini Hello Marsha kan Hello lebih ke Frisly. Oke, Siti nggak mau diajak. Nggak usah lah ya. Ya udah Marsha dong, boneka Marsha kecilnya. Dia minta buat dibawa. Oke, ceritanya dimulai dari aku. Jadi ini pengalaman nyata dari. Lanjutannya. Jadi oke, ini cerita yang dialami langsung oleh aku, bukan aku. Sama orang terdekat aku, sahabatku. Jadi di tahun 2008, ini nih cerita yang baru dia tanyain. Sebenarnya belum selesai dia nyeritainnya. Jadi dia baru mau nanya, tapi karena memang aku punya temen yang berbeda gitu, nggak perlu diucapkan pakai kata-kata, tiba-tiba Marsha langsung ngejelasin ke aku. Nah kemarin pada saat aku bobo dan kebetulan memang aku juga badannya lagi nggak enak badan, jadinya aku kayak ditarik ke kejadian tersebut gitu. Kejadian ini dialami sama, kita sebut aja Mawar. Hari-hari Mawar apa? Melati. Yanto. Oh, kita sebut saja Melati. Melati. Di tahun 2008, di mana pada saat itu sumpah mesti. Mawar, jadi di tahun 2008, jadi waktu itu tuh lagi kalian tau gak sih kalau zaman kita sekolah dulu tuh ada musim liburan, libur semester. Iya ada. Libur semester tuh adalah waktu yang paling ditunggu buat dia, menurut dia, karena itu udah pasti datang ke rumah neneknya. Si Melati ini. Oke. Rumah neneknya memang masih ada kaitannya dengan bangunan Belanda di daerah Bandung. Buset. makin gede ya. Di daerah Bandung. Jadi di tahun 2008 pada saat libur semester itu dia datanglah ke rumah si neneknya ini, nenek dan kakeknya. Di situ tuh memang tempat tinggalnya nenek dan juga tantenya. Kebetulan kayak mungkin ya sama aja kayak dulu mami kan, mami pasti nggak sendiri dong, pasti ada tante-tante kita juga rame gitu. Nah tapi kamar neneknya ini memang masih kamar dengan ranjang yang kelambu. Oh, kelambu ya. Tahu kelambu nggak? Tahu yang kayak tutupan bayi tuh yang buat nyamuk. Iya, ada fotonya besi nih. lah pokoknya. Nah pada saat itu tuh dialamin sama dia inget banget, dan sampai sekarang usia dia berarti 23 tahun. Itu dia masih nggak lupa sama kejadiannya. Jadi kayak hal yang tidak mungkin dia lupain tuh ini nih, dan itu juga kayaknya pernah kita alamin sebenarnya kejadian ini. Apa tuh? Dia lupa pasti Alung mah pelupa Kejadian banget. apa? Orang dia belum cerita kejadian apa. Udah lupa.
Gitu. Lu masih kecil masih segini. Gitu. Habis itu si Melati ini pada saat datang ke sana tuh sebenarnya nggak ada yang aneh, seperti biasa. Maksudnya kamar yang biasa dia tempatin sama keluarganya itu di samping kamar nenek kakeknya yang kelambu itu. Nah kamarnya dia ini, kamar yang dia tempatin itu kamarnya normal kayak pada umumnya, maksudnya dengan kasur dengan kelambu tempat tidur kayu. Atasnya kasurnya normal aja dan namanya anak kecil, dan pada saat itu dia masih SD juga. Jadi dia tuh sering main. Kalian pernah nggak sih kalau dulu tuh main keluar tapi pasti teriakin mama kayak udah mau maghrib masuk Pulang, iya. mandi atau apa, bersih lah intinya dan lain-lain. Nah dia nih kayak bodo nggak mau bersih maunya langsung ke ruang tamu nonton dia bilang. Tapi dia ingat banget dia tuh ngelihat neneknya masuk ke kamar, karena daripada dia diomelin dengan keadaan dia belum mandi, dia ngumpet lah ke kamar neneknya. Nah dia tuh ngelihat neneknya itu lagi kayak bukan ngerapihin, tapi kata dia lagi memindahkan satu benda dari kasur ke tempat duduk. Tempat duduknya itu di pojokan deket jendela. Jadi kalian bisa bayangin ya, teman-teman yang nonton juga kalian bisa bayangin lah kejadiannya, tempatnya seperti apa. Kamar tidak terlalu besar dengan keadaan kelambu dan ada jendela kayu. Terus dia normal dong, dia kayak ngumpet dari nyokapnya, ngumpet lah di belakang pintu. Tapi yang bikin dia nggak bisa lupa adalah pada saat si neneknya memindahkan barang ke dekat jendela, tiba-tiba dia tuh ngelihat tangan neneknya ini manjang. Jadi dia ngelihat, tapi dia masih mikir itu bayangan. Kalian tau gak sih kalau bayangan kan kita nyentuh ini tapi bayangan kita bisa panjang kan. Dia masih mikir itu bayangan. Tapi tiba-tiba dia ngerasa di bawah kaki dia tuh kayak ada yang gini-gini gerak-gerak gitu. Kayak Gremet-gremet menyentuh lah ya. di kaki dia telapak. Ternyata pas dilihat bawah tuh Tangan. rambut gumpalan rambut. Kayak rambut. Jadi kamu tahu keadaan pintu kan pasti bawahnya tuh ada bolongan gitu kan. Kalian tahu kalau lagi ada sapu ijuk yang dimasukin paksa, itu kan pasti sapunya mau masuk tuh pasti kayak nggak langsung. Iya berarti gerak-gerak gitu kan? Iya masih ada pergerakan gitu di si rambut itu. Itu dia bilang kok dia mau teriak tuh nggak bisa teriak. Nge-freeze gitu ya? Nggak bisa teriak, tapi dia ngerasa udah teriak gitu. banget. Nggak bisa teriak, nggak keluar suara. Abis itu dia cuma ingat dia merem, dan pada saat dia buka mata lagi nggak pernah syuting. Cowoknya nervous biasa. Jadi pada saat dia bangun, maksudnya dia melek lagi, itu dia masih di keadaan yang sama. Dia di belakang pintu kamar neneknya dan tidak ada apapun yang terjadi. Jadi dia nggak ngelihat neneknya, dia nggak ngelihat ada si rambut, dia nggak ngelihat ada bayangan. Jadi kayak gini nih, enggak kayak gini nih. Misalnya, jadi anggaplah dia kayak gini merem. Pada saat dia buka mata normal. Barang juga nggak pindah. Nggak ngeh dia. Nah tapi pertanyaan dia adalah tiba-tiba pada saat dia mau keluar dari si pintu kamar neneknya. Ada neneknya di luar. Terus apa? Dia keluarnya dari belakang pohon dekat rumah neneknya. Loh, pindah tempat. Jadi gitu? sebenarnya yang dialamin sama temanku itu adalah pada saat dia masuk ke rumah yang lari menghindari nyokapnya. Itu bukan di rumahnya, bukan di rumah neneknya. Jadi selama dia ngelewatin ruang tamu, dia masuk ke kamar, dia ngumpet ke belakang pintu, itu bukan rumah neneknya. Jadi kayak ibaratnya lu lari, ternyata lo tuh ngumpet di belakang pohon. Untungnya adalah si temen gue itu masih bisa keluar. Kalau enggak bayangin kayak berita-berita anak-anak yang tiba-tiba hilang dan katanya itu diumpetin. Nah itu tuh dia nggak bisa lupa karena pada saat kejadian itu terjadi, terus dia diruqyah, didoain, dia malah bingung kenapa dia baru nanya sama aku sekarang, karena 2 hari yang lalu dia malah baru dimimpiin kejadian yang dialamin itu terjadi di mimpi dia dengan usia dia yang sekarang 23 tahun. Tapi yang si neneknya tangannya panjang itu nggak ada. Enggak, itu dengan wajah neneknya yang sudah almarhum, palanya muter dan ngomong, ayo main lagi. Jadi itu ibaratnya masih ditungguin. Dan sampai saat ini katanya rumah neneknya juga masih ada, belum maksudnya nggak dihancurin, nggak dijual, tapi emang kayak catnya dirubah dan beberapa. Dan itu Lebaran tahun ini kebetulan si Melati ini juga bakalan ngerayain di
sana. rumah almarhumnya. Jadi dia kayak Fris ini aman gak ya karena mimpi terakhirnya itu si makhluknya itu nengok terus ayo main lagi. Berarti selama dia hidup ini tuh kayak Anjir. si nenek-nenek ini merhatiin dia nggak sih? Iya kayak diikutin dan ditungguin gitu loh. Ngerti gak sih? Ini siapa sih? Nah ternyata Marsha tuh bilang sebenarnya adalah ketika jin itu berurusan dengan manusia, artinya memang secara tidak sengaja ataupun sengaja kita tuh ada ikatan sama dia. Sama aja ketika kamu punya temen di SD, terus adek ketemu lagi, sekarang adek udah lulus sekolah, udah SMA, adek udah kuliah, adek ketemu lagi. Walaupun mungkin kalian tidak sedekat dulu, tapi adek pasti ingat kalau itu teman adek. Iya, masih ada memorinya. Masih ada memori. Sama kayak jin, ketika dia sudah menentukan dia menjadi bentuk seperti apa dan dia sudah ingat Buat orang kejadiannya, apa, buat siapa gitu siapa kan. yang dia incar, siapa yang dia cari, itu akan masih berhubungan gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya ketika Marsha masuk yang dia selalu sebut adalah papa, mama, dan orang-orang Belanda, karena memorinya mungkin masih melekat sampai saat ini apa yang dia alami dan momen-momen dimana Marsha tuh kenalan juga sama kakak gitu waktu dulu kecil gitu. Sama kayak Bonjo, kenapa Bonjo ini sebenarnya kita takut, tapi dia sebenarnya punya cerita yang mungkin tidak bisa tersampaikan dengan benar gitu, dengan lancang ke kita juga karena memorinya tuh masih ada gitu loh. Cuma kalau kalian punya cerita-cerita yang menurut kalian masih agak ngeganjel atau nggak bisa kalian lupain dan itu horor, kalian bisa komen juga di bawah gitu. Ya kan? Iyalah, Pasti tapi itu serem sih. Bayang nggak setelah Setelah- berapa belas tahun Iya. dia nggak inget lagi, nggak pernah dimimpiin, 14 tahun nggak ngalamin apa-apa, tiba-tiba di usia dia 23 tahun sekarang dia mimpi baru banget kemarin mendekati dia mau pulang ke sana. Ngerti gak sih? Itu udah emang Sedangkan- udah dikasih tanda gitu loh kayak. sedangkan- Gue tahu nih lo mau balik ke sini. Nah, yang ngebingungin adalah selama ini tuh dia sering banget main ke sana dan nggak inget lagi sama kejadiannya, udah nggak mimpi, ngerti nggak sih kayak normal aja dia datang, Oh, ya udah berarti- ketemu tantenya. Berarti bukan yang kayak itu terakhir kalinya dia ke situ kan? Enggak. Sempet dia main ke situ lagi. Sering karena kan pada saat neneknya nggak ada juga kan dimakamin di sana kan. Kenapa baru di mimpi Itu sekarang? dia, ngerti gak sih kayak tiba-tiba dia mimpi dengan usia dia 23 tahun sekarang lagi ngumpet di belakang pintu, dia ngelihat lagi si neneknya lagi mindahin barang, nengok, ayo main lagi. Tapi itu kayak kalau ngewe nggak sih? Belum tentu. Karena bisa jadi itu emang jadi cowok cewek, atau iya, gimana gitu. Iya sih. Abis 14 tahun loh. Itu lama Lama-lama banget. jadi aja langsung Marsha, iya gak sih? Hah? Langsung Marsha. Iya. Emang siapa yang mau cerita dulu di antara kalian? Puy. Enggak, cerita gue udah dikeluarin semua. Iya, yang baru-baru ini gue gak ada. Nggak ada cerita horor. Si Bencong katanya ada. Iya. Ya itu sih pas gue main di kosan, tapi bukan berdua ya. Gue Kemarin mau cerita Cong. Ya katanya kan pas itu gue ya ada sih. Gue sih Ya nggak ada. berarti Mars aja dulu ya. halo semuanya. Halo Halo, Marsha. Kurang panjang. Iya. Udah panjang. Tadi berapa detik? 10 detik. 10 tahun. Taang. Marsha. Oke, bahas ke topik utama aja. Jadi ini Marsha, si Melati nih ya, yang Kita kamu baca tadi sebutkan si Melati. Kan kamu udah tahu kan ceritanya pasti. Ya, jadi di tempat itu ya, Hmm. tuh dulu rumah punya rumah itu adalah tempat untuk dapur. Orang kalian masak untuk orang kami. Belanda. Oh. Dapur Ya, umum. jadi banyak tempat besar-besar kerja bersama ya. Oh, Tapi oke. kalau yang tidak yang melanggar langsung Dimasak. ditembak. Oh, Duh bosok Ya. ya kan benar. Iya, siapa tahu dimasak habis itu dibuang kan nggak ada yang tahu dong. Cuma Nanya nyiksa doang. aja gitu kan. Nyiksa aja. Tidak. Oh, enggak. Langsung ditembak ya. Lalu diterang masuk ke air, tidak dibuang saja. Jadi banyak hantu di sana ingin coba masuk dan bercerita. Tetapi itu teman Visi punya kamar. Jadinya itu adalah bawahnya. Itu banyak
tulangnya. Oh di bawah rumah itu banyak tulang. Enggak, di bawah kamarnya. Oh di bawah. Oh, banyak. Tulang-tulang bekas orang tembak. Ya masa tulang ayam cong. Buang sembarangan. Emang bercanda mulu nih Acong nih Marsha. Kan aku nanya. Kalau Tang tidak bercanda tidak laku ya. Oh gitu. Oh gitu. Bukan kalau nggak bercanda nggak laku Marsha, kalau nggak bencong. Marsha bisa nggak sih setan gebukin manusia Marsha? Itu gebukin sebelah deh Marsha. Balik ke topik Marsha. Marsha ngomong lagi cerita. Itu terus tulangnya tuh Tulangnya tuh. tulang apa? Jadi tulang itu dibiarkan, Oke. tapi mereka masih ingin untuk ganggu manusia. Kenapa mau ganggu? Dendam. Karena sama seperti aku ya, ingin menjadi manusia, jadi masuk, jadi bisa dapat, tidak boleh. Emang sengaja nih tangan nih orang lagi. Masa gue udah kayak berarti. Ya guys, orang ini lagi ngobrol lagi momen serius nih. Yang bercanda siapa? Lihat langsung hujat IG-nya @Sandi Fahrul. Blok, report, pokoknya semuanya. Jangan ya, tidak boleh jahat ya. Bener-bener jahat loh Marsha. hebat. Pada jahat. Hebat, jahat Pada jahat ya. banget. Gue jepret. Nah terus Marsha. Ya, tahu. Ini berisik Lalu, ya? karena kemarin Fishy penasaran ya, ingin tahu cerita. Jadi banyak hantu baru lagi datang lagi ke rumah ini. Kenapa? Ngapain? Ngapain di sini? Cerita dengan Fishy ya. Dari rumah itu. Jadi pintu kamar Fishy sedang tidur dengan Kungkun dipukul ya Kungkun ya. Anda dipukul emang? Bukan. Bukan lagi Dipukul. tidur. Lagi tidur dipukul. Pintu kamar. Pintu kamar dipukul. Dipukul pas Anda gitu lagi ketok. tidur. Iya, sama siapa? Pay. Itu kenapa tuh Marsha? Siapa tuh yang gituin? Ya ada hantu lagi. Jadi sama Terus ya Pay? jadi sama dengan teman Fishy punya hantunya masih ingat. Jadi masih ingin tarik, ingin dibawa lagi karena pohonnya masih ada. Oh, pohonnya masih. Jadi pohonnya masih portal dimensinya masih ada. Jadi sebenarnya waktu itu Fishy punya teman tidak bermain dengan manusia, sebenarnya main dengan hantu, tapi dia tidak sadar. Jadi dia tidak ingat. Jadi hantu marah karena dia tidak ingat. Jadi dibuat dibikin ingat. untuk ingat. Oh, emang bisa gitu Marsha ya? Ya bisa sama juga dengan dulu dengan dulu Fishy punya ya. Apa? Fishy juga dulu pernah punya teman laki-laki ganteng dan pakai baju yang lengkap. Baju nggak lengkap gimana tuh, bajunya cuma setengah gitu. Sebenarnya nggak pakai baju. Susah ya jadi Jadi hantu. pakai baju panjang tangan panjang. Oh, pakai baju rapi. Rapi bajunya, rapi. Oke. Terus? Lalu sudah tidak berteman dengan Fishy. Terus? Ada hantu lagi. Hantu apa? Di belakang sedang ada pocong dengan muka terbakar. Loh, Kok tiba-tiba datang? mana? Ghost Rider kah? Kok tiba-tiba datang Marsha? Tidak tahu. Tante baru datang. Tante datang dari tempat tol, lewat tol. Tante di tol ada yang ikut di mobil. Siapa tuh pocong? Tidak dari tempat tante. Jadi ada hantu diikat, punya tangan diikat, kaki diikat, tapi gerak seperti ini. Anjir. Kayak ulet. Ya, karena anak tante ingin diajak main tapi sudah tidak bisa lihat ya. Siapa? Kok dia ikut? Kenapa Marsha? Sekarang ada di belakang lagi. Belakang mana? Di sana. Siapa yang di belakang? Siapa yang tadi lagi? Jadi ada pocong muka kebakar, ada setan diikat. Terus? Tapi dia itu hanya ingin ikut ya. Oh, tapi nggak jahil. Tidak. Sama dengan teman Fishy ya. Teman Fishy juga tidak mau ganggu. Tapi karena itu jadi teman Fishy tidak berani datang.
Yang mana tuh? Yang tadi cowok gimana? Lanjut yang tadi dong. Yang hantunya cowok yang pakaiannya lengkap. Ya teman visi tidak berani datang lagi ya. Karena aku tidak bolehkan. Temen visi yang itu tuh yang cowok itu. Yang cowok Ya, ganteng itu. karena dia kalau datang visi dulu kalau bangun tidur harus disuruh umpat nongong disimpan di bawah tempat tidur. Oh itu. Biar Lunglung katanya mati saja. Dih, untung gua masih bayi. Iya. Oh dia yang nyuruh. Jadi Lunglung dulu kecil visi sering pindah Lunglung ke bawah tempat tidur. Iya tuh tahu tuh Biar, ceritanya. biar apa? Biar gua meninggoy kan udah dijawab tadi. Nggak pada jahat gitu. Jadi tidak boleh kalau anak kecil yang hantu Hah? jangan boleh anak kecil pegang-pegang barang takut nanti apa-apa buah jadi berdarah. Oh. Kenapa visi Sudah mindahinnya? panas ya, panas ya. Iya kenapa tuh? Kenapa Marcel? Sudah ingin ada tanda. Ada yang mau diceritain nggak? Halo? Lembang gitu. Lembang. Udah tahu. Kalau lo punya nyali, tangan ya.